Halo guys, welcome back to Rookie Trader Channel. Di sini kalian akan mendapatkan info-info yang berdampak ke market kripto seperti news dan makroekonomi. Kita juga akan charting BTC dan altcoin lainnya untuk melihat potensi pergerakan market berikutnya. Langsung aja kita mulai. Halo semuanya, selamat datang kembali di Market Update hari Senin 5 Januari 2026. Sebelum kita masuk ke pembahasan, boleh dibantu untuk achieve 100 likes ya. Kalau ada video yang achieve 100 likes, kita akan buat schedule untuk ngadain live streaming. Sekarang kita langsung masuk ke pembahasan. Dunia baru aja dikejutkan oleh operasi militer besar dari Amerika Serikat di awal tahun ini. Kita sedang menyaksikan pergeseran tatanan global yang sangat drastis dan brutal di bawah administrasi Trump. Sekarang kita langsung masuk ke berita yang pertama. Presiden Trump mengumumkan serangan udara, darat, dan laut yang sukses menghancurkan kekuatan militer Venezuela. Dalam operasi kilat tersebut, Nicolas Maduro dan istrinya berhasil ditangkap oleh Delta Force, dan kini telah diterbangkan menuju New York untuk menghadapi pengadilan US atas tuduhan narkoterorisme. Trump menegaskan bahwa Amerika Serikat akan dalam tanda kutip menjalankan Venezuela sementara waktu untuk memastikan transisi yang aman. Ia juga memerintahkan perusahaan minyak besar US untuk segera masuk dan mengamankan produksi minyak di sana. Sementara itu, respon global, China menyatakan keprihatinan mendalam dan mendesak US segera membebaskan Maduro. Sementara itu, Rusia menuduh serangan ini menghancurkan perdamaian di Amerika Latin. Di sisi lain, Korea Utara mulai meluncurkan rudal balistik sebagai bentuk provokasi atas tindakan tangan besi US ini. Jadi bisa dibilang secara geopolitik sekarang lagi memanas banget ya. Terus sekarang kita langsung masuk ke berita yang kedua. Ketidakpastian geopolitik ini membuat investor lari ke aset aman. Silver melonjak 4,8%, sementara emas naik hingga menyentuh $4.400, dan platinum melesat lebih dari 5%. Harga minyak sempat berfluktuasi tajam. Ekspor minyak Venezuela saat ini lumpuh total karena kapal tanker menghindari keberangkatan di tengah kekacauan politik. Trump menegaskan embargo tetap berlaku sampai tuntutan US terpenuhi. Menariknya, bursa saham Asia seperti Nikkei dan Kospi justru dibuka menguat lebih dari 2% pagi ini, didorong oleh optimisme pada sektor teknologi dan chip, TSMC, dan Samsung, meski tensi global sedang memuncak. Terus sekarang kita langsung ke berita yang berikutnya. Terlihat pola yang sangat jelas sekarang bahwa US sekarang sedang fokus mengamankan energi minyak melalui kontrol atas Venezuela. Sementara China melakukan serangan balik melalui logam dengan memperketat izin ekspor perak, ekspor license, yang kini hanya diberikan kepada 44 perusahaan. Lalu, pasar juga mengkhawatirkan apakah China akan menggunakan momentum kesibukan US di Venezuela untuk melakukan langkah serupa terhadap Taiwan. Saham-saham Taiwan tetap naik 2% saat ini, namun kewaspadaan tetap tinggi. Lalu gimana dengan Bitcoin? Meskipun secara fundamental Bitcoin adalah safe haven, saat ini likuiditas pasar lebih banyak mengalir ke US dollar dan logam. Bitcoin cenderung bergerak volatile namun belum menunjukkan arah breakout yang signifikan nih di tengah narasi perang saat ini. Untuk hari ini disarankan wait and see dan kurangi posisi reduce position karena Senin ini akan sangat volatile nih karena pasar New York baru akan bereaksi pada malam hari ini. Untuk trader futures mungkin bisa tetap pada strategi intraday atau scalping karena ketidakpastian global di era Trump ini membuat posisi jangka menengah sangat beresiko. Sementara itu, selain berita dari Venezuela, perhatikan juga kunjungan Presiden Korea Selatan di China 4-7 Januari untuk membahas supply chain. Terus juga ada data penting US yang akan dirilis minggu ini. Terus juga akan ada pada tanggal 15 Januari itu keputusan MSCI terhadap saham strategi ya. Karena kan isunya saham strategi itu mau dikeluarkan dari MSCI. Gara-gara perusahaan di MSCI itu nggak boleh memiliki lebih dari 50% total asetnya itu di kripto. Kurang lebih seperti itu, tapi gue nggak tahu lebih lengkapnya kayak gimana, kita lihat aja nanti tanggal 15 Januari. Terus kita pengen lihat sekarang ke economic calendar ya. Nah, untuk economic calendar, untuk hari ini jam 10 malam itu bakalan ada datanya ISM Manufacturing PMI sama Manufacturing Prices. Kedua data ini tuh memantau kesehatan untuk manufacturing-nya di US ya. Nanti kita lihat aja datanya seperti apa. Ini lumayan penting tapi ini lebih berpengaruhnya ke kekuatan US dollar ya. Terus di hari Selasa, nah di hari Selasanya itu keluar datanya Services PMI nih. Yang services ini kalau misalnya di US itu lebih berpengaruh ya. Karena kita tahu US itu negara bukan negara manufacture ya. US itu negara jasa, jadi Services PMI-nya itu cenderung bakal lebih berdampak ke US dollar. Terus kalau misalnya kita lihat di hari Rabunya, nah di hari Rabu ini ada data ketenagakerjaan US nih. Ada ADP Non-Farm Employment Change jam 8.15, ini perlu kita pantau nih. Karena kita tahu ya, data labor market di US itu kan lagi dipantau banget tuh. Gara-gara terus melemah di 2025. Jadi kita lihat aja nanti untuk data ADP seperti apa. Terus dilanjutin lagi sama data ISM Non-Manufacturing PMI sama Non-Manufacturing Prices. Ini kita lihat aja datanya seperti apa.
karena nggak terlalu berpengaruh sebenarnya ke kripto, tapi berpengaruh banget ke kekuatan US dollar. Terus dilanjutin lagi ke hari Kamisnya. Nah, di hari Kamisnya ini bakalan ada data pengangguran mingguan di US. Ini ada initial jobless claims sama continuing jobless claims nih. Dua-duanya jam 8.30 malam. So, hati-hati di jam 8.30 malam hari Kamis bakalan ada data pentingnya US. Terus yang terpenting di hari Jumatnya, ini bakalan ada 1. Average hourly earnings, 2. NFP. Ini penting banget ya, NFP kita perlu pantau nih di berapa, karena sebelumnya itu ada kenaikan, tapi tetap ya, angkanya itu kecil, cuma 64K, dan di sini forecast-nya itu turun 57K, jadi masih jelek. Jadi kita pantau aja seperti apa. Plus ditambah lagi ini ada unemployment rate ya. Ini semuanya jam 8.30 malam, hati-hati hari Jumat jam 8.30 malam, ini bakalan banyak banget data penting. Terutama NFP sama unemployment rate. Di sini unemployment rate-nya udah di 4,6% kemarin, dan forecast-nya di sini ada penurunan nih. Tapi kita nggak tahu, kita lihat aja nanti data berikutnya seperti apa. Kalau misalnya ada penurunan lumayan bagus, tapi kalau misalnya stay di 4,6% atau bahkan naik, itu bakalan bikin market goyang banget ya. Karena kalau misalnya udah di atas 4,6%, ya berarti udah di atas forecast dari FOMC yang terakhir gitu. Jadi kita perlu lihat banget nih, kita perlu lihat juga reaksi The Fed seperti apa. Apakah dia bakalan melakukan QE kalau misalnya angka penganggurannya terus naik? Nah, kita nggak tahu ya. Semoga aja The Fed dari kemarin, dari 2025, itu nggak telat memangkas suku bunganya. Karena baru kelihatan dampaknya nanti nih, di data unemployment rate ini sama data NFP ini, gitu ya. Terus sisanya dilanjutin sama Michigan dan lain-lain. Oke, mungkin seperti itu untuk data penting di minggu ini. Terus kita lanjut lagi ke far side. Nah, untuk Bitcoin ETF flow di tanggal 2 Januari, ini ternyata ada inflow lumayan besar nih. Inflow-nya mencapai 471,3 juta dolar, yang sebelumnya tanggal 31 Desember itu outflow gede 348 juta, ini kayak inflow gede 355 juta, terus dibalas lagi outflow lumayan gede ya. Jadi kayak di sini kayak netral, tapi di tanggal 2 Januarinya ini lumayan bagus nih, jadinya inflow yang besar banget nih. Ini lumayan bagus mengingat kita di bulan lalu itu cenderung banyak outflow-nya ya. Walaupun ada inflow, tapi tetap outflow-nya itu jauh lebih mendominasi gitu. Jadi kita lihat aja apakah ini awal dari bounce-nya Bitcoin. Semoga ya, semoga banget. Tapi tetap kita perlu ingat, menurut teori cycle, Bitcoin itu udah masuk ke bear market. Jadi kita tetap perlu waspada, nggak perlu FOMO. Kalau misalnya kalian mau ada exposure di Bitcoin, itu juga it's okay. Tapi pastikan mengerti resikonya ya. Jangan mau kita sampai di bawah drawdown 1 tahun bear market, tapi kayak kita masih denial, nggak mau cut loss, itu berbahaya banget. Kayak gitu ya. Terus coba kita lihat ke Ethereum sekarang. Nah, untuk Ethereum juga sama, jadi tanggal 30 Desember itu juga inflow, tapi kecil ya, cuman kecil. Terus dibalas lagi outflow 72 juta, ini juga terbilang kecil. Nah, di tanggal 2 Januarinya ini ada inflow nih, inflow sebesar 174,5 juta. Ini lumayan bagus, mengingat Ethereum juga sama ya, outflow terus nih di bulan Desember kemarin. So, kita lihat aja di pembukaan 2026, semoga Ethereum itu bisa balik inflow gede lagi, dan akhirnya bouncing lagi. Tapi kita lihat aja nanti di price action ya. Sekarang kita langsung masuk aja ke price action. Kita mulai dulu dari Nasdaq ya, seperti biasa, Nasdaq. Nah, untuk Nasdaq, terakhir kita bahas itu harganya masih di sini nih. Masih di sini, dan sekarang Nasdaq itu udah sampai nih ke target pelemahan yang gue udah bikin di sini. Jadi kemarin gue bilang Nasdaq itu walaupun dia udah sampai sini, ada kemungkinan besar dia bisa sampai lagi ke SNR yang di sini. Kenapa? Karena di sini kalau misalnya kita lihat di time frame daily, nah di daily-nya itu gue udah gambarin di sini ada bull FVG, dan sering banget Nasdaq itu price action-nya itu selalu nutup bull FVG dulu, baru habis itu dia mantul. Dan per sekarang kelihatan ya, dia udah sampai ke bull FVG terus mantul. Dan hopefully pemantulannya itu bisa bikin 1 hour-nya itu bisa back to bullish nih. Karena secara 1 hour, actually dia still bearish gitu. Nah, kelihatan di sini. Di sini dia kayak fake out dulu, terus habis itu dia bikin lower low. Jadi secara 1 hour, actually dia bearish. Dan di sini ini adalah supply 1 hour-nya. So kita lihat aja apakah secara momentum itu still good. Karena di internal structure-nya dia still bearish ya. Perlu hati-hati banget di supply 1 hour ini. Kalau misalnya dia nyampe ke sini terus ada rejection, nah kemungkinan besar Nasdaq bisa lanjut penurunan nih. Dan perlu diingat, Bitcoin itu kan ngikutin pergerakannya Nasdaq. Kalau misalnya Nasdaq-nya sekarang aja masih tertekan, terus Bitcoin-nya sekarang lagi mantul, nah itu tanda tanya besar tuh. Ada apa dengan Bitcoin? Apakah Bitcoin cuman fake move? Nah kita nggak tahu ya. Kita lihat aja nanti pergerakan berikutnya seperti apa. Kalau secara 4 hour actually dia still bullish karena di sini dia bikin lower low di sini. Terus habis itu dia bikin higher high, dan di sini gue udah tandain ini adalah demand 4 hour-nya. Walaupun dia letaknya sama ya kayak di sini, karena di sini dia belum mampu untuk breakdown dari demand di sini.
Tapi per sekarang still good karena mengingat secara internal structure-nya pun di 4 hour dia udah back to bullish gitu. Kayak gitu ya. So kita lihat aja pergerakan berikutnya seperti apa karena di sini pun dia MSS to bullish, di sini pun dia MSS to bullish dan struktur terakhirnya adalah yang ini gitu. Kalau kita tarik Fibonacci pun sebenarnya boleh di sini dan tinggal kita tandain untuk area OTI-nya itu ada di sini. Kayak gitu. Mungkin kalau misalnya dia ke reject dari sini, sangat mungkin dia sampai ke area OTI ini. Area OTI-nya ada di 25.047 sampai 24864. Untuk supply 1 hour-nya yang perlu ditembus ada di 25586 sampai 25468. Seperti itu untuk Nasdaq. Terus sekarang kita lanjut ke DXY ya. Kita udah lama nih nggak lihat pergerakan DXY. Oke, DXY menguat ya. DXY justru menguat pada saat kondisi geopolitik itu lagi jelek. Memang si US dollar itu kan cenderung sebagai safe haven ya. Jadi sangat wajar kalau misalnya kondisi geopolitik itu lagi jelek, US dollar itu menguat. Tapi masalahnya kondisi geopolitik yang jelek ini dikarenakan oleh US sendiri gitu. Makanya ini lumayan membingungkan sih kalau misalnya dia malah ada kenaikan gitu. Jadi kita lihat aja untuk pergerakan berikutnya seperti apa. Di sini gue juga udah bikin proyeksi, kemungkinan besar dari sini dia ada rejection dan dia beneran ada pemantulan dari sini, dan di sini gue udah tandain kalau misalnya di sini sangat mungkin dia ada rejection ya dari supply 4 hour ini. So kita lihat aja berikutnya seperti apa. Karena terakhir pembahasan kita di sini dia bikin lower low, dia bikin lower high, dan di sini dia kayak fake out ya, kayak nggak berhasil bikin lower low. Nah, kalau misalnya kita lihat secara 4 hour, actually di sini masih belum ada candle 4 hour yang closing di bawah low point ini. So, kita lihat aja reaksinya dari supply 4 hour ini. Per sekarang banget dia kayak udah fake out sekali, dan tinggal kita lihat untuk candle berikutnya seperti apa. Ini candlenya bakalan lebih jelas pada saat New York Open ya. So, kita lihat aja nanti pada saat New York Open, jam 9.30 malam. Kayak gitu ya. So, untuk gambaran besarnya still bullish ya. Untuk daily-nya dia still bullish karena di sini dia bikin lower high, lower low, terus dia berhasil bikin higher high. Dan semenjak saat itu, DXY actually cuman konsolidasi aja. Ini adalah swingnya dan zona konsolidasinya ini udah gue gambarin masih sebesar ini. Per sekarang dia lagi ongoing ke bawah, so untuk sekarang mungkin kita percaya sama internal structure-nya aja ya. Selama internal structure-nya still bearish ya kita ngikutin trennya aja. Trennya still bearish, kita lihat untuk pergerakan berikutnya dari supply 4 hour ini seperti apa. Kayak gitu ya. Seperti itu untuk DXY, hopefully dia masih ada penurunan. Supaya apa? Kalau misalnya dia ada kenaikan, justru itu jelek buat risk on asset kayak Bitcoin, Ethereum, dan altcoins lainnya. Tapi kalau misalnya dia naik, terus Bitcoin juga naik, nah itu pertanyaan besar tuh. Karena biasanya korelasi Bitcoin sama DXY itu negatif. Jadi pada saat DXY itu lagi naik, harusnya Bitcoin tertekan. Tapi kita lihat aja nanti secara price action seperti apa. Oke, kayak gitu ya untuk DXY. Terus kita lanjut sekarang ke Bitcoin. Oke, untuk Bitcoin sendiri, di sini gue udah tandain kemungkinan dia bisa breakout, dan per sekarang dia udah breakout ya. Di sini dia udah breakout dari zona konsolidasi yang cukup panjang ini, udah dari semenjak kapan nih? Dari pertengahan Desember dia bergerak di sini-sini aja, cuman zonanya 85.400 sampai 89.900. Dia breakout, ini udah valid breakout, dan sekarang dia lagi retest ke zona yang paling krusial nih. Ini zona yang paling krusial kalau misalnya kita lihat secara 4 hour. Di sini tuh actually adalah supply internalnya, dan dia udah ke-reject sekali, dia udah ke-reject 2 kali, dan sekarang dia lagi retest lagi nih. Di sini ada candle bearish satu, tapi kita nggak bisa langsung kayak, oke, short sekarang, jangan ya. Jangan short pada saat dia lagi naik kenceng seperti ini. Kita perlu ada konfirmasi, walaupun dia secara structure dia cuma konsolidasi, tapi kita nggak tahu pergerakan berikutnya seperti apa. Jadi jangan gegabah, plus kita juga lagi ada di hari Senin. Hari Senin cenderung banyak manipulasinya, karena pembukaan candle weekly, terus juga ada geopolitik tension, jadi kayak banyak banget isu-isu yang bikin uncertainty di market itu lagi besar gitu. Di kolom komentar ada yang nanya, apakah ini waktu yang pas untuk jualan atau tunggu aja di 100.000 atau 95.000? Nah, itu gue nggak tahu pasti ya, market itu berhenti di kapan. Jadi kita juga nggak tahu gitu, market itu mau naiknya sampai mana. Dan better menurut gue, kalau misalnya mendekati area resistance seperti ini, ya bolehlah cicil-cicil jual, it's okay gitu. Tapi itu kalau gue ya. Kalau kalian terserah, karena di sini nggak ada financial advice dan kalian do your own research. Supaya apa? Supaya keputusan kalian itu berdasarkan dari apa yang kalian percayai gitu. So, per sekarang ini adalah area krusialnya, 93.700. Kalau misalnya kalian percaya dia bakalan breakout, jangan dijual. Tapi kalau misalnya kalian percayanya di sini dia bakalan ke reject lagi, ya kalian boleh jualan gitu. Kalau gua ngelihatnya di sini adalah resistance yang cukup kuat karena dia menahan pergerakan Bitcoin itu dari semenjak bulan Desember tanggal 1. Di sini semenjak dia retest di sini,
ya dia cuman konsolidasi sebesar ini doang. Kalau misalnya dia breakout bagus, kemungkinan besar dia bisa sampai ke 100 ribuan. Tapi kalau misalnya di sini ke reject, expecting dia bisa sampai ke demand 1 hour ini, gitu ya. Mungkin kita bisa lihat ke time frame yang lebih kecil. Kita lihat secara internal aja. Nah, secara internal, obviously dia bullish ya, karena di sini dia bikin lower low, lower high, lower low, terus konsolidasi panjang dan dia udah breakout dari lower high terakhir ini. Di sini adalah lower high terakhir, dia udah valid breakout di sini. Dan mungkin kita bisa pantau untuk level berikutnya yang menjadi demand di internal time frame-nya itu ada di sini. Be careful kalau misalnya Bitcoin itu jebol dari area 91.172 sampai 90.857 karena di sini adalah demand internalnya. Kalau misalnya dia jebol, sangat mungkin dia bisa retest lagi ke zona bawahnya lagi gitu. Kayak gitu ya. Gue sih ekspektasinya sebenarnya dia bisa breakout ya dari sini. Karena apa? Karena dia udah konsolidasi lama, pertama itu. Terus yang kedua, WLCL itu kan kemarin ada kenaikan. Mungkin sentimen pasar itu mulai berbalik positif ke risk on asset, karena kita tahu kalau misalnya WLCL itu naik, berarti The Fed itu kan lagi beli aset tuh. Mungkin dia lagi printing money, suntik duit ke sistem, dan akhirnya ya duit semakin banyak di sistem, dan likuiditas itu tercipta. Nah, kita lihat aja untuk pergerakan berikutnya. Hopefully sih dari sini ada kenaikan yang signifikan. Tapi kalau misalnya di sini jebol pun ya ini masih terbilang wajar ya. Karena mengingat Nasdaq pun kemarin penurunannya itu agresif banget. Tapi yang aneh, Bitcoin justru malah naik. So, ini lumayan anomali sih. Jadi better menurut gua sama kayak yang tadi ya. Pada saat gua bacain news, better wait and see. Kalau misalnya kalian punya posisi, boleh reduce posisi. Jangan put yourself di resiko yang nggak perlu gitu. Kayak gitu ya. Seperti itu untuk Bitcoin, terus kita lanjut ke Ethereum. Nah, untuk Ethereum ini ada kabar yang lumayan bagus nih. Coba kita lihat ke 4 hour. Oke, secara 4 hour dia udah back to bullish nih. Dia back to bullish di sini, tapi tipis ya. Nah, di pergerakan-pergerakan tipis seperti ini nih yang mencurigakan. Kalau misalnya dia breakout bagus, tapi habis itu di sini dilanjutin sama candle bearish ya. Ini candle bearish, jadi kita lihat aja nanti secara internal structure ya. Kalau internal structure-nya mendukung, it's okay. Tapi kalau misalnya internal structure-nya itu kayak cuman konsolidasi doang, nah kayak gini-gini kan lumayan membingungkan ya. Ya, coba ya. Ini gue tarik dari candle ini doang. Lihat, dia cuman bergerak di candle ini doang, kayak back and forth, terus breakout. Ini juga. Jadi kayak menurut gue ya, ini bukan pullback yang valid gitu. Ini kayak cuman pause sebelum dia breakout, pause, breakout gitu. Baru sekarang banget dia melakukan pullback yang valid gitu. So, hati-hati, internal structure ini menurut gue nggak bisa jadi acuan, karena untuk demand-nya menurut gue itu masih di bawah, masih di sini gitu. Ini pun gue ngelihatnya sebagai cuman konsolidasi doang gitu. So, be careful ya. Be careful sekali dengan keadaan market yang sekarang. Bisa jadi dia cuman breakout, terus habis itu turun lagi sampai daerah sini gitu. Mungkin kalau misalnya gue mau pantau ya, mungkin gue akan pantau area OTI. Di sini kan dia udah pullback. Mungkin kita akan coba tarik Fibonacci, supaya kita tahu nih, untuk area OTI-nya sama area pentingnya itu ada di mana. Mungkin kita tarik dari sini sampai ke sini. Ini sebenarnya belum boleh ya, tapi kita lihat aja untuk jadi gambaran nih. Nah, untuk jadi gambaran di sini area OTI-nya, terus ini area 50%-nya. Area 50%-nya ini sama kayak resistance sebelumnya. Di sini resistance, terus di sini resistance, dan sangat mungkin kalau misalnya dia visit area sini ya. So, jangan FOMO, kita lihat aja dia di sini mau retrace-nya sampai mana. Kalau misalnya dia sampai sini udah ada pemantulan, bagus. Tinggal kita lihat nanti di internal structure-nya. Kalau internal structure-nya kayak gini nih, dia bikin lower low, terus dia bikin higher high. Nah, ini kita bisa manfaatin dengan melakukan long di pullback-nya. Kayak gitu ya. Mungkin seperti ini untuk gambaran pertamanya di Ethereum. Untuk area pentingnya ada di 3050-an. Lalu untuk resistance-nya ini masih di 3216. Untuk area supply yang perlu dipantau, ini ada di kisaran 3447 sampai ke area 3306. Kita perlu pantau banget nih, karena bisa jadi Ethereum itu bisa dapat rejection dari situ. Karena sebenarnya di 4 hour-nya itu kan dia di sini MSS to bearish. Dan high point yang menyebabkan dia MSS to bearish itu adalah yang ini, gitu. So, kalau misalnya Ethereum itu nyampe ke sini nih, terus dia ada rejection, itu sangat wajar gitu. Area high point-nya ada di 3324 sampai 3447. Seperti itu untuk Ethereum, so kita lihat aja nanti untuk pergerakan berikutnya. Jangan FOMO ya guys, kalau misalnya ada kenaikan seperti ini, karena belum tentu dia naiknya itu jauh gitu. Jadi nggak perlu FOMO, kalau misalnya kita mau trading ya tunggu pullback, gitu ya. Kalau misalnya secara weekly, actually dia still good, karena di sini demand weekly-nya itu masih terjaga banget. Ini demand weekly di internal gitu.
Untuk demand weekly yang eksternalnya itu ada di sini, jadi masih jauh banget. Di kisaran harga 1686 sampai 1385. Untuk yang internalnya ada di angka 2548 sampai 2115. Kayak gitu ya untuk Ethereum. So balik lagi gue ingetin jangan FOMO. Bitcoin pun sekarang masih approaching ke area resistance. Jadi nggak perlu FOMO, kita lihat aja untuk pergerakan berikutnya seperti apa. Kayak gitu ya untuk Ethereum. Terus sekarang kita lanjut ke Night ya. Karena ada yang request nih. Boleh izin bahas Night nggak ya bro? Thank you. Oke, sama-sama. Night, ini jujur gue nggak tahu koin apa. Tapi gue nggak bahas dari fundamental ya. Kita akan bahas dari price action-nya doang. Kalau di Bybit itu dia udah ada dari tanggal 9 Desember ya. 9 Desember. Coba kita lihat ke yang lainnya. Nah, di Maxi ini lebih lengkap nih. Kita bahas dari time frame weekly seperti biasa. Oke, Night ini jujur mirip ya pergerakannya sama Light yang kemarin kita bahas ya. Di sini dia ada gap gede banget, jadi kita bahas dari internal structure-nya aja ya. Di internal structure-nya di sini ini nggak bisa dibahas sih. Kita pakai chart-nya Bybit aja ya. Karena di sini jujur datanya itu terlalu sedikit, jadi gue bingung bahasnya gimana. Jadi kita akan bahas dari internal structure-nya aja ya. Di internal structure-nya kita bahas mulai dari 4 hour. Secara 4 hour obviously dia bullish ya, karena di sini demand terakhirnya dia berhasil bikin higher high, dan ini adalah demand 4 hour-nya. Demand 4 hour-nya ada di angka 0,058 sampai 0,054. Terus untuk resistance-nya itu ada di angka 0,11999. Ini area all time high, so be careful kalau misalnya Night itu sampai ke area all time high-nya. Seperti itu, terus coba kita lihat secara 1 hour-nya ya. Oke. By the way, sebelum kita masuk ke 4 hour, mungkin gue akan tarik Fibonacci dulu di sini. Karena di sini adalah pergerakan swing high, swing low terakhirnya. Area OT-nya ada di angka 0,073 sampai 0,063. Kita tandain di sini area OTI. Jadi sangat mungkin kalau misalnya Night itu sampai ke sini lagi, mungkin banget dia bisa mantul dari area ini. Dan actually dia udah sampai ya. Dia udah sampai nih ke 0,62-nya. Terus dia ada pemantulan dan di sini dia lagi ke reject lagi nih. Dia ke rejectnya dari internal supply ini. Karena kalau misalnya kita lihat secara 1 hour, nah, secara 1 hour di sini ada internal supply nih. Dan dia ke reject dari situ. Jadi sangat wajar kalau misalnya dia ke reject dari situ. Karena secara internal di sini ada sellers yang sangat agresif nih. Lihat di sini. Candle 1 hour-nya ini bearish semua di sini. Jadi sangat wajar di sini ada rejection. Di sini rejection pertama, di sini rejection kedua. Tapi bang, secara structure gimana? Actually, secara structure dia still bullish. Kenapa still bullish? Karena di sini kenaikannya itu sangat impulsif ya. Di sini impulsif banget. Jadi untuk 1 hour-nya itu dia still bullish. Untuk demand area-nya ada di sini untuk 1 hour. Jadi lumayan deket ya sama 4 hour-nya. Dan tinggal kita lihat nih, untuk pergerakan berikutnya seperti apa. Mungkin kita bahas dari internal structure-nya ya. Sekarang kita akan bahas dari internal structure-nya. Karena di internal structure-nya, di sini kelihatan ya, dia back to bearish di sini. Terus dia habis itu back to bullish di sini. Terus habis itu dia back to bearish lagi di sini. Jadi karena kita tahu ya, secara structure dia udah MSS kayak gini, MSS to bearish, MSS to bullish, terus MSS to bearish lagi. Jadi ya actually dia cuman consolidating aja. Mungkin cara gampangnya kita lihat di 1 hour. Nah, di sini lebih kelihatan nih. Secara 1 hour dia lagi ongoing bearish. Jadi be careful kalau misalnya dia breakdown nih dari 0,087, expecting dia bisa bikin lower low dari sini, kayak gitu. Terus gimana caranya dia bullish? Cara bullishnya gampang. Kita lihat di 15 menit. Kalau misalnya dia breakout dari supply internal ini kan ada supply nih. Kalau misalnya dia breakout dari supply ini, kita bisa expecting dia bisa creating higher high. Cuman karena di sini 15 menitnya dia MSS terus nih, MSS to bearish, MSS to bullish, nah expecting mungkin dia bakalan consolidating. Zona konsolidasinya di mana? Zona konsolidasinya actually bisa sebesar ini nih, karena ini swing low, swing high terakhir, gitu. Jadi kita lihat aja untuk pergerakan berikutnya seperti apa. Kalau misalnya mau short, mungkin bisa kalau misalnya scalping gitu. Tapi menurut gue jangan di swing, kenapa? Karena ya pergerakannya masih kecil gitu. Kecuali dia kasih konfirmasi dia breakdown dari zona konsolidasi ini. Baru mungkin kita bisa expecting lower low dari sini, kayak gitu ya. Seperti itu untuk Night. Untuk supply 15 menitnya ada di sini di 0,09 sampai 0,089. Oke, seperti itu ya untuk Night. Terus habis itu kita lanjut ke Penggu karena ada yang request juga ya. Mantap bang, sering update ya. Gue tunggu bang. Oke, nitip Penggu juga sekalian. Oke, kita akan bahas Penggu sekarang. Paling lengkap Binance ya, jadi kita akan pakai chartnya Binance aja nih. Oke, untuk Penggu secara time frame daily, dia still bearish ya. Ini by the way, gue ada kasih setup ya di Penggu. Setupnya nggak works ya.
setupnya nggak works karena gue bilang kalau misalnya dia breakout, boleh kita manfaatin dengan melakukan long di sini. Tapi ternyata dia nggak ngasih kita breakout dan malah dia breakdown ya. Dia breakdown, terus habis itu dia fake out, baru habis itu dia breakdown lagi. Ini pergerakan yang sangat-sangat liar ya Penggu ya. Oke, sekarang kita akan bahas dari time frame daily. Secara daily, terakhir kita bahas tuh supply-nya di sini karena dia keep creating lower low dari sini. Tapi semenjak saat itu, dia udah berhasil bikin lower low lagi nih. Jadi kita bisa tandain untuk supply daily-nya, itu bisa kita tandain di sini. Dan actually dia sekarang lagi ada di supply daily-nya nih. So be careful kalau misalnya kalian mau beli Penggu, hati-hati karena ini bukan tempat yang bagus untuk melakukan pembelian ya. Karena di sini adalah supply daily-nya kayak gitu. Walaupun ini cuma internal, tapi tetap aja ini supply. Cuman kabar bagusnya, dia itu mantulnya itu di demand di weekly ya. Kalau misalnya kita lihat secara weekly, nah kelihatan ya. Di weekly-nya dia berhasil bikin high, higher low, higher high dan di sini adalah demand-nya. Dan kenaikan di sini itu lumayan impulsif nih. Kenaikannya itu 1 minggu 35%. Kayak gitu. Jadi ini lumayan bikin FOMO ya. Tapi tetap hati-hati. Selama internal structure-nya itu still bearish, jangan expecting dia bisa creating higher high kalau misalnya dia belum breakout dari supply daily ini. Kayak gitu ya. So kita akan langsung bahas dari internal structure-nya lagi. Secara 4 hour. Nah, secara 4 hour kabar bagusnya ya dia udah back to bullish di sini. Dia message to bullish di sini. Di sini gua ngelihatnya dia one push, dia bikin lower low dan di sini dia berhasil bikin higher high. Untuk demand-nya ada di mana, Bang? Nah, untuk demand-nya mungkin gue masih akan taruh di sini ya. Karena di sini gua ngelihatnya kayak dia cuma satu candle doang, jadi menurut gua kurang valid sih untuk dikatakan sebagai pullback. Mungkin kalau misalnya di 1 hour itu dia udah valid. So kita lihat sekarang untuk 1 hour-nya. Nah, kelihatan kan secara 1 hour dia valid pullback di situ. Di sini adalah demand 1 hour-nya dan actually di 1 hour-nya dia udah valid pullback nih di sini. Dia udah valid pullback dan ini adalah resistance-nya. Resistance-nya ada di 0,013, untuk demand 1 hour-nya ada di angka 0,107 sampai 0,0104. Untuk demand 4 hour-nya masih jauh ya, di 0,009 sampai 0,0085. Kenaikannya lumayan tinggi ya. Kalau dari demand 4 hour ini ke resistance-nya itu naik sekitar 50%-an. Lumayan bagus, tapi ini jangan FOMO ya. Balik lagi Penggu itu meme coin guys. Koin penguin. Koin penguin itu ya koin lucu-lucuan gitu. Bukan untuk investasi yang besar banget gitu. Jadi kalau misalnya kalian mau beli Penggu ya size-nya kecil aja, kurangin. Karena ya penurunan sama kenaikannya itu bisa sangat volatile. Kayak di sini dia naik 50%, tapi jangan lupa dia pernah turun kayak gitu juga. 33%, 35%. Kalau misalnya secara daily, kalau misalnya kita lihat nih, di sini dia kayak slowly bleeding, ya kan? Di sini dia turun berapa persen? 79%. Jadi ya meme coin ya guys, meme coin volatile itu sangat wajar, kayak gitu. Terus mungkin gua akan bahas dari 15 menitnya juga, karena ini menjadi patokan nih di internalnya. Kalau misalnya dia bearish, nah itu perlu hati-hati sih. Oke, di sini kayak ada tanda-tanda dia mau bearish ya. Ini actually kalau misalnya mau di short boleh sih. Kalau misalnya kalian percaya dia mau turun, boleh di short. Tapi ingat ini hari Senin. Hari Senin itu cenderung bakalan volatilenya itu parah ya. Karena ya pembukaan candle weekly gitu. Jadi menurut gua jangan terlalu agresif gitu di hari Senin. Oke, risk to reward-nya kurang bagus ya. Cuman di 2 komaan. Kalau misalnya kita targeting ke sini mungkin bisa dapat 3R. Oke. Ya, risky sih, tapi ya bolehlah kalau misalnya kalian mau coba, boleh-boleh aja. Pastikan mengerti risk manajemennya ya, kayak gitu. Mungkin seperti itu ya untuk Penggu. Kalau misalnya kalian punya barang, ini adalah area yang bagus untuk melakukan penjualan. Bukan area yang bagus untuk melakukan pembelian. Karena sekali lagi, kita ada di supply daily, gitu ya. Seperti itu untuk Penggu. Oke, kayak gitu untuk Penggu. Terus kita lanjut ke Pump Fund. Karena ada yang request ya, Pump Fund. Requestnya adalah minta tolong bahas charting Pump Fund dong bro, makasih sebelumnya. Oke, sama-sama. Sekarang kita akan bahas ke Pump Fund. Pump Fund terakhir kita bahas itu di sini ya. Coba kita lihat secara 4 hour aja. Nah, terakhir kita bahas tuh di sini. Pump Fund secara 4 hour itu still bearish. Di sini adalah harga terakhirnya. Terus abis itu dia naik pelan-pelan, dia retest lagi ke sini. Ini adalah coba kita lihat ya, secara gambaran besar, secara daily ini adalah demand eksternalnya. Kenapa ini demand eksternal? Karena dia bikin high, higher low, higher high. Nah, low point yang bertanggung jawab atas break of structure di sini, ini kan dia break of structure nih. Nah, low point yang bertanggung jawab yang ini. Makanya di sini gue tandain sebagai demand daily-nya. Kita lanjut lagi ke 4 hour. Nah, di sini gue ngelihatnya dia ada pemantulan dan sangat wajar ya. Tapi di sini gue juga bahas, di sini adalah supply 4 hour-nya.
Makanya di sini gue bilang kenaikan sangat wajar, tapi perlu hati-hati banget di supply 4 hour ini. Bisa jadi bakalan ada rejection, dan beneran ya, di sini dia ada rejection dan dia habis itu lanjut melakukan penurunan gitu. Kalau misalnya kalian shorting dari sini sih cuan sih, dia turun berapa persen nih? Turun 46%. Jadi ya kayak gitu ya guys. Kalau misalnya kalian ngelihat market structure, kalian harus lihat the whole area gitu. Di sini wajar ada pemantulan, ya di sini wajar ada rejection. Kayak gitu. So, per sekarang secara 4 hour dia udah bikin lower low, tapi kabar bagusnya di internalnya dia udah MSS to bullish nih. Di sini dia MSS to bullish, jadi kita tandain aja untuk demand 4 hour-nya, internalnya ada di sini. Kayak gitu. Ini demand 4 hour, tapi secara gambaran besar, dia still bearish ya. Karena apa? The highest point yang bertanggung jawab atas break of structure ini kan dia break of structure. The highest point-nya yang mana? Yang ini. Jadi ini adalah supply 4 hour-nya. Gitu. Ini supply di eksternal, ini demand di internal. Seperti itu untuk 4 hour-nya. Di sini MSS, jadi kita tandain di sini MSS. Terus sekarang kita lihat lagi ke 1 hour-nya. Nah, secara 1 hour, di sini ada tanda-tanda yang kurang bagus nih. Kenapa gue bilang kurang bagus? Karena kelihatan di sini dia bikin apa nih? Dia bikin yang namanya rising wedge. Terus habis itu dia breakdown, dan sekarang dia habis mantul dari demand 1 hour ini. Di sini adalah demand 1 hour-nya. Di 0,002226 sampai 0,002175. Di sini dia ada kepantul sedikit, tapi be careful, di internalnya itu sangat rentan untuk di breakdown nih. Kalau misalnya dia breakdown, mungkin kita bisa pakai acuan di Fibonacci aja kali ya. Coba kita tarik Fibonacci. Nah, untuk area pentingnya ada di sini nih, 0,001983 sampai 0,001877. Ini adalah area OTI-nya. Kayak gitu ya. Untuk retracement 50%-nya ada di 0,002060. Kayak gitu. Dan untuk area 50%-nya, ini actually dia sejalan sama support and resistance nih. Di sini ada SNR, jadi kita tandain aja di sini SNR-nya. Mungkin ini adalah area penting yang bakalan gue pantau di area SNR ini, karena di sini dia bisa jadi resistance become support. Kayak gitu. Seperti itu untuk pump fund. Actually di sini ada peluang yang menarik juga untuk di short. Jujur gue lebih tertarik untuk shorting di sini dibandingkan dengan yang tadi, karena kayaknya peluang untuk dia jalan itu lebih tinggi gitu. Mungkin kayak gini ya. Oke, mungkin kayak gini. Balik lagi, nggak perlu diikutin kalau misalnya kalian nggak sejalan. Seluruh konten yang ada di dalam channel Rookie Trader Indonesia, termasuk analisis, chart, opini, dan informasi, dibuat hanya untuk tujuan edukasi dan hiburan. Semua informasi ini bukan merupakan financial advice, jadi segala keputusan investasi ataupun trading itu adalah tanggung jawab kalian sepenuhnya. Gue tidak bertanggung jawab sama sekali atas keuntungan atau kerugian yang timbul dari keputusan investasi ataupun trading dari kalian. Seperti itu ya. Kalau misalnya kalian mau ikutin setup ini, pastikan mengerti risk management. Kalau misalnya kalian belum mengerti risk management di market spot ataupun futures, boleh lihat link yang ada di bawah, di situ udah gue jelasin soal risk management. Untuk video materinya mungkin akan gue update. Kalau misalnya kalian mau request untuk materi apa nih yang kira-kira menarik untuk kalian, yang kalian mau belajar, boleh request juga di kolom komentar. Mungkin gue akan pertimbangkan untuk buat materinya ke depannya. Kayak gitu ya. Oke, seperti itu untuk pembahasan hari ini. So, that's gonna be the update. Thank you very much for the support untuk YouTube channel ini. Kalau kalian merasa terbantu dengan video ini, let me know di kolom komentar. Saya akan dengan senang hati terus membagikan informasi ke teman-teman sekalian. God bless you all and see you guys in the next update. Cheers, bye-bye. Dan kalau kalian memiliki request untuk charting altcoin tertentu, atau punya pertanyaan seputar kripto dan market, kalian bisa langsung request di kolom komentar. Thank you sudah menonton video ini sampai akhir. Kalau kalian merasa video ini bermanfaat, kalian bisa like, nyalakan notifikasi, dan pastinya subscribe ke channel ini. See you guys in the next video.